Walaupun pacaran sudah kesana kemari, begitu si cewek minta kepastian, ini kira-kira kita harus mengakhiri hubungan kita ini seperti apa? Mendadak goblok. Laki-laki itu loh, kalau sudah diajak untuk yang serius mendadak goblok. 5 juta, menurutmu bagaimana? Ini kalau muslimat sidrap ngomongnya begini, nggak usah seperti itu, ibumu ibuku juga. Ibumu, ibuku juga. Jangankan kok 15 juta, kasihkan semuanya. Kasihkan semuanya. Pertanyaan saya, ada orang gila seperti itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus sholati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah mendekati maghrib, saya langsung aja ya. Oh, 1 jam, masih 1 jam. Oh ya, siap. Saya langsung aja ya. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Sore hari ini kita semua berbahagia karena berkumpul bersama Andre Guruta, juga dihadiri ibu-ibu yang jelita. Masuk ya. Yang luar biasa mubaleknya ada 2, pakai bahasa Bugis, satunya Indonesia. Kasihanilah saya saat semua tertawa, saya tidak tahu apa saja artinya. Nggak ngerti saya. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh ya. Karena bahasa Indonesia itu bahasa persatuan kita semua. Beruntungnya kita masuk Nahdlatul Ulama, berkumpul bersama para Andre Guruta, dipimpin Kiai Yusuf yang tampan mempesona. Dakwahnya keliling seluruh Nusantara. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada Pak Polisi dan juga Bapak Tentara, dengarkanlah cara dakwah Andre Guruta. Islam sangat indah, pembawaan juga ramah. Lihat jamaahnya semua pada tertawa. Jadi Islam Nahdlatul Ulama adalah Islam yang rahmatalil, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Tidak ada fitnah, teriak-teriak soal bid'ah. Tidak mengkafirkan sesama umat Islamnya. Tidak mengajarkan membenci sesamanya. Karena kita semua umat Nabi yang sempurna. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah sekalian, tidak usah khawatir saya kehabisan bahan soal Isra Mi'raj. Sekalipun sudah diurai tentang hikmah Isra Mi'raj oleh Andre Guruta tadi, insya Allah masih banyak bahan pembicaraan. Kalau ada mubalek kehilangan bahan pembicaraan, itu kelihatan kalau mubaleknya kurang baca. Mubaleknya kurang baca. Karena kalau Isra Mi'raj itu mau kita ceritakan sebelumnya panjang,
Kita jelaskan peristiwanya panjang. Kita jelaskan hikmah-hikmahnya juga panjang. Maka sedikit-sedikit mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Saya mau cerita peristiwa-peristiwa yang penting-penting saja yang terjadi pada Isra Mi'raj yang belum sempat diulas oleh Andre Guruta tadi. Isra Mi'raj ini bukan sekedar peringatan biasa Bapak Ibu sekalian. Ini adalah hasil ijtihad ulama Nusantara. Wabil khusus ulama-ulama di Nahdlatul Ulama ketika berhasil mempengaruhi pemerintah, kebijakannya yaitu menghasilkan yang namanya peringatan hari besar Islam. Tidak hanya Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, ada juga 1 Muharram, Idul Fitri, Idul Adha. Ketika ditanya para kiai, kenapa kok mengusulkan PHBI, peringatan hari besar Islam di Indonesia yang diakui oleh negara? Ternyata manfaatnya sangat besar. Apa misalnya? Ketika ada peringatan hari besar semacam ini, ada konsolidasi umat besar-besaran. Minimal dalam 1 tahun ada Isra Mi'raj, ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada peringatan 1 Muharram. Umat Islam melakukan konsolidasi besar-besaran. Di mana kita bisa melihat ada konsolidasi besar-besaran, walaupun acara ini terkesan tergesa-gesa, tapi tetap ada inisiatornya, ada yang rapat, ada yang membahas, ada yang menyiapkan acara ini, betul? Ada yang jadi donatur, ada yang nyumbang, ada yang ngisi acara, itu merupakan konsolidasi awal. Konsolidasi yang kedua adalah mengumpulkan kaum muslimin di tempat-tempat pengajian, apakah itu di masjid, apakah itu di musola, apakah itu di lapangan, kemudian mendengarkan nasihat petuah dari Andre Guruta yang menjadi tuntunan kita. Kita ini tidak bisa ngaji tanpa melalui guru, itu tidak bisa. Saya sering ceritakan berkali-kali, orang sekarang nggak mau ngaji lewat guru, nggak mau ngundang guru karena ribet nyiapin konsumsi, ribet nata sound system, ribet nanti nyiapkan backdrop, ribet nanti ngundang, pokoknya penuh dengan keribetan-keribetan. Dia merasa kalau dengan HP itu dia bisa mendengarkan siapapun yang dia senengi. Saya baru tahu ternyata orang Bugis itu lucu-lucu ya. Makanya kalau Ustadz Maulana Ustadz Maulana itu loh, jamaah itu ternyata mungkin belajarnya juga dari sini kayaknya ya. Luar biasa itu. Bisa mendengarkan Ustadz Adi Hidayat, bisa mendengarkan Ustadz Maulana, bisa mendengarkan Kiai Muwafiq, bisa mendengarkan Gus Baha. Tidak ada yang salah dengan itu, tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan nurnya ilmu, barokahnya ilmu, maka pertemuan semacam ini menjadi penting. Coba ibu-ibu kalau ngaji lewat YouTube, entah itu ngaji kitab ataupun ngaji ceramah. Misalnya saya kasih contoh ya, kalau ngaji di Jawa itu dimaknai dengan bahasa Jawa. Di sini masih ada yang ngaji dimaknai bahasa Bugis. Harus dipertahankan itu. Saya mau cerita soal itu nanti sedikit. Misalnya nih ngaji lewat YouTube nih. Alhamdulillah wis kabeh puji iku lillahi kedue Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Sopi COD bayar langsung di tempat. Sopi COD bayar langsung di tempat. Kira-kira lanjut ngaji apa belanja ibu-ibu kira-kira? Gitu itu barokahnya dapat dari mana? Makanya pengajian semacam ini tetap semuanya harus tetap hadir. Jangan hanya mengandalkan pengajian offline. Karena terutama yang paling tidak bisa digantikan adalah nurnya ilmu dan barokahnya ilmu. Berikutnya, ulama-ulama di Nusantara itu sama, Bu. Di Jawa, kalau ustadznya ndak lucu kayak Andre Guruta tadi, ndak mau datang orang-orang.
Panitianya itu sudah dipesan sama jamaah. Besok Isra Mi'rajnya siapa yang ngisi? Lucu apa gak? Kalau ndak lucu, ndak mau datang. Itu di Jawa itu begitu. Tapi alhamdulillah saya ketemu ulama Nusantara itu. Dari Sabang sampai Maroke, lucu-lucu. Alhamdulillah. Karena pembawaan agama itu begitu. Agama kok dikit-dikit neraka, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah kok dikit-dikit. Kafir kok dikit-dikit. Kenapa demikian? Nah ini. Ternyata ada sebuah penelitian Islam di Jawa abad ke-13 dan abad ke-16. Saya ketemu penulisnya di Jogja namanya Kiai Nurholik Ridwan. Beliau menemukan satu fakta bahwa dai-dai kita, ulama-ulama kita yang berusaha mendakwahkan Islam, yang asalnya belum Islam menjadi Islam, itu kualifikasinya ada 3. Kualifikasinya ada 3. Yang pertama, belajar Islam secara sempurna dari sumber yang otentik. Ulama-ulama kita itu begitu semua. Coba silakan cek angkatan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ngajinya langsung di Mekah. Ketemu dengan Said Ahmad Zaini Dahlan, ketemu dengan pengarangnya I'anatul Thalibin, ketemu dengan ulama-ulama top Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu dia sudah belajar agama Islam dengan baik, secara sempurna dari sumber yang otoritatif. Kemudian yang kedua adalah mempelajari budaya secara sempurna. Supaya apa? Supaya dia bisa menerjemahkan bahasa agama tadi sesuai dengan cita rasa kebudayaan masing-masing. Saya tanya sekarang, ibu-ibu, kalau punya calon menantu, ya, pingin menikahnya cara Jawa atau cara Bugis? Kenapa? Karena orang Bugis sebetulnya jawabannya bukan itu, maharnya gede-gede. Uang panaik. Kalau saya nonton film itu uang apa? Uang panaik. Berapa itu? 100 juta, 150 juta, 200 juta. Di Jawa itu cuman nasi bungkus dengan nasi bungkus 1 ditambah lagu Roma Irama 1 album sudah cukup itu. Sudah cukup itu. Pertanyaan saya, ada syariat yang mengharuskan membayar mahar sekian ratus juta? Enggak ada. Tapi kenapa dipertahankan oleh ulama-ulama Bugis? Karena itu adalah mekanisme kultural untuk menjaga kehormatan perempuan-perempuan. Understand? Do you understand? Yes, I stand under you. Ya. Kenapa ini penting? Saya perlu mengingatkan anak-anak sekarang, ibu-ibu sekalian. Saya perlu mengingatkan anak-anak sekarang. Kamu itu dihargai tinggi oleh leluhurmu, kamu itu dihargai tinggi oleh tradisimu, maka kamu jangan jual murah dirimu dengan teknologi ini. Ya Allah. Dulu kalau orang pacaran, ikut nunggu keluar rumah dulu. Sekarang nggak perlu keluar rumah, cukup di dalam kamar, video call dengan pacarnya. Kalau cuman ngobrol nggak ada masalah. Kadang ngobrolnya itu menjurus kepada hal-hal yang diinginkan oleh bapak-bapak sekalian ini loh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tetetet. Ayo, kejadian enggak sekarang? Kejadian enggak sekarang? Ya Allah, dulu leluhurmu itu sebelum tetetet itu 150 juta dulu, 200 juta dulu, keluarganya datang dulu, dilamar dulu. Kok sekarang anak SMP SMA itu menjual dirinya dengan murah? Video call, udah gitu video callnya di wifi cafe lagi, saking nggak punya kuota kan, ngomongnya cuma sekali, yang banyak ya
tetetet. Maka kemudian jangan dihantam uang panai, itu bid'ah. Rasulullah dulu tidak pernah menetapkan mahar sebanyak. Loh, kelihatan itu mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Karena di Arab sendiri pun maharnya juga tinggi. Makanya saya seneng tuh kalau gojloki atau goda orang-orang di Jawa. Orang Jawa ini memang terlalu qanaah. Ibu bisa percaya, mahar saya sama istri saya dulu itu adalah kitab Minhajul Abidin. Harganya Rp7.000. Rp7.000 tahun 2009. Minhajul Abidin. Itulah kenapa saya tidak dapat orang Bugis kira-kira begitu. Karena mahal sekali orang di sini. Jadi belajar agamanya harus otentik, sempurna, otoritatif. Belajar budaya yang juga sempurna, maka sampaikanlah agama dengan cara sesuai dengan adat kebiasaan di tradisi masing-masing. Ayo dipertahankan itu. Ulama-ulama ceramah dengan bahasa Bugis. Ya agak dikurangi lah, ngundang ulama berbahasa Indonesia agak dikurangi lah. Pokoknya Bugis ya Bugis. Karena apa? Karena mereka ini yang mempunyai ikatan, mempunyai relasi secara emosional dengan para hadirin sekalian, sehingga materi dakwah itu cenderung gampang diterima. Selanjutnya, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu didahului dengan peristiwa, enaknya dimulai dari mana ya? Kalau Amul Husni kejauhan, saya mulai dari Saku Sodri saja. Bahwa Rasulullah sebelum mengalami perjalanan yang luar biasa itu, dibelah dadanya Rasulullah, kemudian menggunakan wadah yang berasal dari emas, isinya hikmah, kemudian dibersihkan hatinya Rasulullah itu dengan air Zam-Zam, kemudian diisi lagi dengan ilmu, yakin, dan hikmah. Saya ambil itu saja, 3 itu aja. Kenapa kok Rasulullah diperbolehkan menggunakan wadah emas? Menurut Syekh Ali Jum'ah, sebab itu adalah alamnya sudah masuk alam malakut, bukan alam dunia. Dan Rasulullah dipersiapkan untuk melampaui atau melalui perjalanan yang luar biasa. Kenapa kok dadanya Rasulullah dibersihkan? Apakah ada yang kotor dari hatinya Rasulullah? Tidak. Justru karena Rasulullah terlalu bersih, ada yang perlu dibersihkan. Apa yang perlu dibersihkan? Rasulullah itu isinya rahmatal lil alamin. Semua makhluknya Allah itu dirahmati sama Allah. Makanya perlu dibersihkan. Apa yang perlu dibersihkan? Jangan sampai Rasulullah merahmati syaiton. Harus hilang itu. Nanti kalau Rasulullah itu merahmati syaiton, akhirnya semua dapat syafaatnya Rasulullah. Karena Rasulullah tidak merahmati syaiton, bagian itu dihilangkan. Setan itu mulai zaman dulu sampai sekarang itu ya pasti masuk neraka, dan itulah bedanya dengan manusia. Jadi istilahnya sesatnya setan itu fix. Sesatnya setan itu permanen. Kalau sesatnya kita kadang-kadang. Sesatnya kita kadang alim kalau di hadapan istri. Kalau tidak ada istrinya kadang-kadang. Kadang-kadang. Ustadz itu juga begitu. Alim qori kalau pas ada jamaahnya. Saya tidak pernah menemukan ada imam masjid sholat sendirian terus bacanya begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada ustadz begitu? Saat dia sholat sendirian. Ada enggak? Sholat sunnahnya apa? Surat pendeknya Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa.
Karena ada mic, ada jamaah, apalagi kalau ada calon mertua di belakang, malah difase-fasein. Saya sering cerita itu. Ayo imam-imam musola, biasa aja lah. Biasa. Kita tiru ulama-ulama kita dulu itu loh. Mana ada Andre Guruta sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen tahu Andre Guruta mana yang begitu. Ayo, meskipun saya bukan orang Bugis, tanya saya. Ada Andre Guruta kita begitu dulu? Nggak ada. Azan pun biasa dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan? Karena itu acuan kita dari TVRI. Masih ingat ya? TV kan satu loh. Semua orang yang pengen belajar azan, acuannya TVRI. Lagunya begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang ini lagunya modelnya Formula 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak salah. Awas lo ya, jangan dipelintir ya. Itu enggak salah. Pertanyaan, kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Masih ingat ya waktu kecil Pak Polisi? Pernah kecil kan Pak Polisi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan? Ngimami sholat juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Gitu enggak? Gitu. Makanya hati-hati nih. Ini teman-temannya Ustadz Nida nih, Dokter Nida ini, awas nih ya. Nanti kalau Ramadan pada bergaya semua, yang dibaca panjang-panjang, tolong diingetin. Salam dari saya, Teguh Rahmanto dari Surabaya. Ada Bu, ibu-ibu itu sholat. Kalau sholat Isya biasanya sejak maghrib booking tempat. Sajadah ditaruh, dia pulang, kemudian Isya balik. Lah, ada ibu-ibu yang karena terlalu sepuh, terlalu tua, dia capek kalau pulang pergi, dia datang di situ. Nah, pada saat sholat maghrib, imamnya membaca panjang sekali dengan lagu, suratnya surat An-Naml. An-Naml. Selesai sholat, tanya kepada remaja masjid, tadi apa yang dibaca imam itu ya? An-Naml, Nek. Apa An-Naml artinya? Semut. Oh, pantas kakiku kok kesemutan dari tadi. Kok kesemutan kakiku dari tadi? Oh, An-Naml ya. Oke. Begitu azan iqomah, si nenek ini tidak langsung takbiratul ikhram. Dia nunggu siapa imamnya ini. Kalau imamnya yang tadi, ini bisa bengkak ini kaki ini. Ditunggulah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini apa yang dibaca? Al-fil, Mbah. Al-fil, Nek. Artinya apa? Gajah. Langsung sajadah sama mukenanya diambil dibawa pulang. Kemana Mbah? Kemana Nek? Aku mau pulang. Kenapa? Semut aja lama apalagi gajah. Bisa 2 hari tidak selesai sholatnya itu. Ya, saya ingatkan ya, Ramadan besok santai-santai aja lah. Yang penting 20 rakaat berjamaah. Nah, setan itu selamanya tidak akan menjadi baik. Setan yang baik itu hanya ada di Indonesia, ada 2. 1, Casper hantu yang baik. Yang kedua, pernah nonton film horor zaman Susana dulu. Dia dibunuh, diperkosa, dibunuh, kemudian membalas dendam jadi setan. Setelah semuanya mati, pemimpin agamanya datang baca-baca Yasin, terus kemudian dia di atas pohon, kemudian dia berpesan, wahai manusia, janganlah engkau menciptakan angkara murka. Ya baru ini loh setan jadi penasehat ya baru ini coba. Nggak mungkin itu. Yang namanya setan itu ya pasti masuk neraka. Kalau kita masih menghadapi manusia, kesesatannya tidak permanen.
Jangan dikira orang-orang yang masih di luar yang tidak di masjid itu nanti selama-lamanya dia akan seperti itu. Yang belum sholat, selama-lamanya dia tidak sholat. Yang sekarang lagi minum-minuman keras, selama-lamanya dia begitu. Al-a'malu bil khawatim. Bahwa amal manusia itu dilihat nanti akhirnya. Dan saya sudah menemukan fakta-fakta yang menarik. Ternyata yang membuat orang ahli maksiat datang ke masjid itu bukan karena kami. Supaya kita nggak sombong, Ustaz. Ternyata orang datang ke masjid menutup aurat itu bukan karena mendengarkan dakwah-dakwahnya Ustadz. Bukan. Saya menemukan Pak Polisi. Ada orang dulu ahli maksiat. Minum minuman keras. Sekarang berhenti. Jadi jamaah di masjid. Saya tanya, kamu kenapa kok jadi jamaah masjid? Karena temanku sudah meninggal semua. Jadi nggak punya teman untuk minum minuman. Ada nggak orang begitu? Ada nggak orang begitu? Suka judi, ditanya kamu kenapa kok nggak judi? Temanku sudah mati semua. Aku nggak punya teman untuk berjudi. Karena orang ahli maksiat itu tetap butuh teman. Ibu-ibu kalau membicarakan orang, kalau ghibah butuh teman minimal 1. Kalau ghibah nggak ada temannya, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Stres. Oke, maka kemudian begitu cara kita memandang. Semua manusia, kalaupun di dunia ini nanti masih melakukan dosa sebesar apapun, nanti di akhirat masih mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Lalu apa yang diisikan di dadanya Rasulullah? Yang pertama adalah ilmu. Ini ada anak-anak ini yang masih pelajar-pelajar ini, ibu-ibu juga. Kita berikan bekal pada anak-anak kita itu ilmu. Sebagaimana Rasulullah sebelum perjalanan Isra Mi'raj hatinya dipenuhi dengan ilmu. Apa ilmu itu? Ilmu adalah idrakus syai' ma huwa alaih. Melihat sesuatu apa adanya. Kalau baik ya dibilang baik, buruk ya dibilang buruk. Kalau songkok ya dibilang songkok, sarung ya dibilang sarung. Ustadz ya dibilang ustadz, penyanyi ya dibilang penyanyi. Itu idrakus syai' ma huwa alaih. Saya akan menerapkan ini. Mumpung ada orang-orang Kemenak banyak. Berapa banyak angka perceraian di Sidrap? Berapa persen? Ini Pak Salihin senyum-senyum. Saya enggak ngata-ngatain Pak Salihin loh ini. Saya ini cuman mengajarkan, menjelaskan bahwa ada persoalan penting di sekeliling kita sekarang. Kalau keluarganya ini bermasalah, nanti bermasyarakatnya bermasalah. Kalau masyarakatnya bermasalah, nanti berbangsa dan bernegaranya bermasalah. Setelah saya kemana-mana Pak Salihin, saya memberi nasihat pernikahan, saya menghadiri acara pernikahan, saya menemukan satu fakta. Apa faktanya? Bahwa keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan ketika menikahkan anak tidak memberikan bekal ilmu yang cukup. Tahu nggak yang dipikirkan anak-anak sekarang? Foto prewedding. Oke? Nanti seragamnya, bajunya, busananya ganti berapa kali. Cateringnya berapa macam, nanti di gedung atau di rumah. Nanti hiasannya, pelaminannya, modelnya, itu aja yang dibahas. Lupa bahwa mengarungi kehidupan rumah tangga itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Yang kemudian oleh Kemenak sebetulnya sudah ada ikhtiarnya. Di Jawa ada namanya kursus pranikah. Tapi orang tidak mau datang. Karena nggak penting bagi mereka. Yang penting ya prewedding itu. Nanti di masjid, yang mana? Makassar itu masjid apa namanya? Nurus Salam, terus dipampang di mana-mana. Dan yang kelihatan paling happy yang laki-laki atau yang perempuan?
Yang kelihatan paling happy laki-laki atau perempuan? Itu rata di mana-mana. Orang laki-laki itu walaupun pacaran sudah kesana kemari, begitu si cewek minta kepastian, ini kira-kira kita harus mengakhiri hubungan kita ini seperti apa? Mendadak goblok. Laki-laki itu loh, kalau sudah diajak untuk yang serius mendadak goblok. Karena di pikirannya dia apa? Tanggung jawab yang luar biasa. Makanya lihat, caranya orang laki-laki jatuh cinta dengan perempuan jatuh cinta. Beda Pak. Kalau laki-laki bagaimana? Ku merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham. Dua jadi belah hati. Aku mau maju tapi tinggal tunggu. Itu laki-laki itu. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Itu laki-laki. Walaupun sudah kemana-mana berdua, tetap begitu laki-laki. Akhirnya perempuannya nggak sabar. Mic-nya diambil. Langsung perempuannya bilang begini. Kasih aba-aba kalau udah siap. Beda ya. Laki-laki sama perempuan itu loh, sama atau beda? Sama atau beda? Makanya ilmunya ilmu buat laki-laki. Ini anak yang muda-muda nih. Sekolah dulu, ngaji dulu, baru menikah. Siap? Sekolah dulu, ngaji dulu, kerja baru menikah. Siap? Ilmunya diambil dulu. Karena menikah itu juga butuh ilmu. Apa ilmunya laki-laki? Ilmunya laki-laki itu ndak usah terlalu banyak bicara. Betul ndak? Betul ndak? Ayo tak tanya. Kalau nggak percaya tanya. Pilih mana laki-laki banyak bicara tapi nggak ada duitnya? Atau laki-laki nggak terlalu banyak ngomong tapi tiap ketemu transfer? Yang keras, yang keras. Yang keras, yang keras. Saya ceramah di mana saja, begini nih perempuan-perempuan ini. Ustadz ini nggak laku kita nih, Ustadz. Karena dulu saya masih ingat ketika merayu istri saya, kalau kau mau menjadi pendampingku, hidupmu akan bergelimang materi. Dipikir duit, ternyata materi pengajian, Pak. Laki-laki ndak usah terlalu banyak ngomong. Ya. Karena apa? Lisannya laki-laki itu dibebani hukum yang berat. Dengan qabil tuh dia menikah, dengan tolak tuh dia tolak. Makanya laki-laki itu dalam kondisi apapun yang penting diam saja dulu. Beda dengan perempuan. Perempuan tuh kalau ada masalah dengan suaminya, dengan pasangannya, itu kalimatnya keluar semua itu. Pulangkan saja aku pada ayah ibuku. Ya kan? Kalau misalnya perempuan itu, misalnya ya, ketika berkonflik dengan suaminya, mulai pagi, sore sampai malam, dia itu yang dibaca begini, cerai, 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 cerai. Jatuh talak apa tidak? Tidak. Tidak. Itu bedanya laki-laki dengan itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Lah kalau ini tidak ngerti ilmu begini ini, semegah apapun pernikahanmu, berapa ratus juta uang yang kamu keluarkan, nanti ujung-ujungnya adalah cerai. Saya tidak ngomong yang sudah loh ya, saya ini ngomong untuk yang belum. Saya ngomong untuk yang belum. Supaya apa? Supaya ketika keluarga ini baik, maka nanti masyarakatnya menjadi baik. Kalau masyarakatnya menjadi baik, insya Allah bangsa ini akan menjadi baik. Dan itu butuh ilmu. Itu contoh kecil aja. Yang kedua apa setelah ilmu? Yakin. Apa yakin itu? Yakin itu lawannya syak. Tidak ada keraguan sama sekali. Banyak toh pasangan yang sudah lama bersama, kemudian akhirnya berpisah, nggak jadi menikah gara-gara apa? Gara-gara yang perempuan sangat yakin, yang laki-laki tidak ada yakinnya sama sekali. Makanya yakin itu menjadi nomor 2 setelah ilmu. Lah kalau kemudian sudah yakin membina rumah tangga, kok kemudian terjadi perpisahan, maka ambil yang ketiga. Apa itu? Hikmah. Ini Isra Mi'raj ini. Kita cerita Isra Mi'raj ini. Rasulullah dibekali itu.
Kita sudah pengajian, mendatangkan ustadz. Kita sudah kursus pranikah. Yang laki-laki juga sudah hati-hati, yang perempuan juga hati-hati. Ternyata di dalam perjalanan kemudian ada third person. Apa third person? Orang ketiga. Dan itu sangat gampang sekali, makanya ibu-ibu yang terutama yang masih muda-muda ini. Jadi di sini ada dua kelompok ya. Ibu-ibu ada yang muda, ada yang mudah-mudahan ya kan. Jadi yang masih muda itu tolong hati-hati. Kalau lagi bermasalah dengan pasangan, jangan posting di sosmedmu. Misalnya nih, ada masalah dengan suaminya, terus bikin DP gini, suami kok gitu. Cuman gitu aja, suami kok gitu. Kira-kira yang jabri siapa? Mantanmu SMA. Mantanmu SMP. Itu yang kemudian menjadi pemicu perpisahan di antara keluarga kita. Ada enggak ibu-ibu dulu dekatnya dengan siapa, sekarang menikahnya dengan siapa? Ada enggak begitu? Ada. Kalau tidak sesuai dengan proses yang dialami dulu, maka yang ditunggu apa? Hikmah. Alhamdulillah aku enggak jadi dengan si Samsul. Coba kalau aku dulu terus dengan Samsul, mungkin aku sekarang sudah jadi janda. Mungkin sekarang aku sengsara hidupnya. Gitu loh. Jadi orang kalau tidak menemukan hikmah, maka dia tidak akan pernah bisa move. Ulangi lagi ya. Orang kalau tidak menemukan hikmah dalam hidupnya, maka dia tidak akan bisa move on. Aku dulu kenapa enggak kuliah? Aku dulu kenapa kok tidak menerima lamaran dari Anton? Kalau Yusuf kan sudah punya istrinya kan? Itu harus ditemukan hikmahnya, Bu. Kalau tidak ditemukan hikmahnya, tidak bisa move on kita. Karena hidup ini setelah kita berikan ilmu, setelah kita berikan keyakinan, ternyata hidup ini misteri. Hidup ini misteri. Ayo Ustadz ini. Teman-teman dulu yang paling rajin, paling alim, sekarang jadi orang biasa. Yang dulu ngantuan, waktu ngaji tidur, suka bolos, jadi ustadz semuanya. Siapa yang bisa memastikan? Ibu-ibu sayangnya pada anak pertama, begitu menginjak lansia, ternyata yang perhatian anak ketiga. Ibu-ibu memuji-muji menantu yang pertama, ternyata yang habisin harta warisan, ya dia juga. Ada enggak orang begitu? Makanya dibekali kita setelah ilmu, setelah yakin, apa bekal terakhir? Hikmah. Teman-temannya sudah jadi ASN, teman-temannya sudah jadi Kabakesra, teman-temannya sudah jadi Kepala Basnas. Dia 2025 baru masuk P3K. Loh gitu SK-nya ditunda juga. Karena uangnya enggak cukup. Loh itu kalau enggak nemu hikmah, marah sama siapa? Marah sama siapa ibu-ibu? Ketemu dengan anak. Anak itu kan macam-macam ya Bu. Anak 4 itu mesti ada satu yang luar biasa. Anak 5 pasti ada satu yang luar biasa. Itu kalau yang punya anak mesti paham itu. Punya anak 5 pasti ada salah satu yang luar biasa. Kok misalnya punya anak 5 yang luar biasa 7, itu masukkan X-Men saja. Ya, biar jadi Avenger ya. Misalnya nih, aduh nak, kamu ini kok enggak lulus S1, kakak-kakakmu S1 semua, kakak-kakakmu kuliah semua. Itu di macam-macam ternyata dia masih seperti itu. Yang ditunggu apanya? Yang ditunggu apanya? Hikmahnya. Sebab bisa jadi yang rawat ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, itu anakmu yang bodoh-bodoh. Sebab dia tidak punya kesempatan kemana-mana. Yang pinter ke Jakarta. Ini kan penyakitnya orang daerah kan begitu. Orang sidrap pinter, langsung pikirannya kemana? Jakarta. Pikirannya ke Jogja, pikirannya ke Surabaya. Tidak mau balik. Makanya kadang-kadang orang goblok itu diperlukan oleh bangsa dan negara ini. Yang penting ibu-ibu kalau lagi marah dengan anaknya, lisannya dijaga Bu.
Kadang-kadang begini, kalau sudah marah dengan anak itu, anaknya hafal Quran, anaknya mondok di rumah takfid, anaknya mondok di pesantren. Terus kalau ada masalah dengan anak, mesti kalimatnya begini. Percuma aku mondokin kamu. Percuma kamu hafal Quran. Benar gak Bu kalimat itu Bu? Tidak benar, masa hafal Quran kok percuma. Masa mondok pesantren kok percuma. Walaupun semarah apapun, cari kalimat yang lain. Misalnya nih, anaknya tidak mau kuliah, lulusan SMA. Doain begini Bu, kamu lulusan SMA, besok jadi wapres kamu. Lu jangan ketawa loh. Wapresnya sekarang SMA loh. Paham? Kuliah kok enggak lulus-lulus, enggak sampai dapat ijazah. Enggak usah dimarahin Bu, doakan aja. Tak doakan kamu jadi presiden. Paham? Itu kan soal memilih kalimat saja yang. Karena apa? Karena tidak ada orang yang langsung baik. Termasuk siapa? Putra-putranya Nabi Yakub. Jadi saya menerapkan syakus sodri ini dalam konteks keluarga. Putra-putranya Nabi Yakub itu yang 9 ini kan nakal Bu. Gimana gak nakal? Nabi Yusuf sama Bunyamin dilempar ke sumur. Setelah itu ditinggal. Kemudian dia gimmick. Pakai kulit apa ini, darahnya apa ini? Domba atau apa begitu. Lapor sama ayahnya. Ayah, aku sudah berusaha menolong adik ya ayah. Tapi gak bisa dibantu. Lah terus adik mati ayah kan gitu. Itu kan nakal banget kan? Nakal kan? Tapi begitu mereka mengakui kesalahannya, mereka kan minta dimohonkan ampun kepada ayahnya. Didoakan oleh ayahnya. Kapan mendoakannya? Ini tuh ibu-ibu ini. Bapak-bapak juga. Kapan mendoakannya? Mendoakannya adalah di waktu sahur. Yaitu sepertiga malam terakhir. Apa faedahnya? Anak senakal itu. Ternyata di akhirnya menjadi nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut sebagai al-asbab, yaitu anak cucunya Yakub. Selanjutnya, setelah ilmu, yakin dan hikmah, saya ingin mengajak para hadirin sekalian mengambil pelajaran dari perjalanan Rasulullah. Perjalanan Rasulullah di kala malam itu ada ibarat orang pramuka. Tahu pramuka ya? Kalau pramuka itu ada pos-posnya. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Pos 1 namanya Thaibah di Madinah. Berhenti di situ Rasulullah sholat. Pos kedua Rasulullah berhenti di Madian. Pos ketiga Rasulullah berhenti di Tursina. Pos keempat Rasulullah berhenti di Baitul Lahmin, tempat kelahiran Nabiullah Isa. Apa yang ingin saya berikan catatan? Di mana tempat Rasulullah bepergian, di mana Rasulullah tempat itu musafir, sejauh apapun tidak pernah meninggalkan sholat. Kita ini kadang-kadang jadi pengiring kemanten itu sudah tidak sholat. Ibu-ibu kalau terima tamu resepsi di make up mulai jam 3, jam 4 biasanya asarnya hilang, khawatir make upnya hancur. Makanya ingat lagi nih, Rasulullah pergi kemanapun tuh tidak pernah meninggalkan sholat. Kok misalnya khawatir, kadang-kadang ada ibu-ibu itu yang mohon maaf kalau lagi berpergian itu kemudian ke kamar kecil, najis dan lain sebagainya. Itu nggak enak gitu loh, merasa ada yang najis gitu loh. Kalau di rumah kan kita bisa full ya, memastikan kesucian mukena kita, sajadah kita. Tapi kalau perjalanan kan nggak bisa seperti itu. Lah ketika kita merasa ada yang najis, sarannya para ulama tetap sholat saja. Lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Karena innas sholata kanat alal kitabam mauquta. Menghormati apa ini? Menghormati waktu-waktu yang sudah disyariatkan kepada kita semua. Nah, lanjut. Rasulullah ketemu dengan berbagai peristiwa. Saya ambil 2 saja.
Yang pertama adalah Rasulullah ketemu dengan orang yang menanam tapi langsung panen. Rasulullah ketemu dengan orang yang menanam langsung panen. Siapa mereka, wahai Jibril? Mereka adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam konteks ini, Pak polisi dan Pak tentara, jihad yang dimaknai oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah lidifai anid daulati wal aqidah. Itu menurut Dr. Salim Abu Asi. Jadi jihad perang di dalam Islam itu ada dua. Mempertahankan bangsa dan negara dan juga mempertahankan akidah. Lah kenapa kok dia bisa langsung panen padahal baru saja menanam? Itulah keistimewaan orang yang mati di jalan Allah, para hadirin. Orang yang mati di jalan Allah, itu kalau dia itu hidup lagi, dia akan perang lagi, syahid lagi, mati lagi, pengen dihidupkan lagi, syahid lagi, mati lagi, terus begitu. Karena apa? Karena tahu betapa besar pahalanya orang yang mati syahid. Jangan jauh-jauh. Ini aja misalnya nih, yang datang ini, semua yang datang dapat voucher ke Puncak Bila senilai 250.000. Misal ya. Pertanyaan saya, kira-kira kalau ada pengajian terus Pak Salihin ini datang, semua pada datang enggak? Datang, lumayan, kemarin dapat 200, mungkin sekarang sama. Orang yang mati di jalan Allah juga begitu. Begitu mati, dia kepingin hidup lagi. Supaya ketika hidup, jihad lagi, mati lagi. Begitu seterusnya. Tapi ada model kematian, itu yang model yang kedua. Apa model kematian yang kedua itu? Model matinya orang mukmin. Orang mukmin yang bakhil dalam perjuangan. Orang mukmin yang bakhil dalam perjuangan, itu ketika dia mati, dia bilang, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Makanya ibu-ibu jangan pelit-pelit, terutama kalau dikeluarkan di jalan Allah. Nanti kalau mati nanti menyesal. Dan penyesalan yang paling dalam adalah penyesalannya orang ghairu Islam. Orang yang tidak Islam, Bu, sekalipun kekayaannya T. Ya, ini bukan M lagi nih, kekayaannya sudah T, semua sudah dikuasai. Begitu dia di akhirat, dia menyesal. Rubama yawadul ladina kafaru laukanu muslimin. Kadang-kadang orang kafir itu mempunyai keinginan supaya hidup lagi di dunia, kemudian masuk Islam, karena dia tahu bahwa ternyata hartanya tidak menolong, jabatannya tidak menolong, kekayaannya tidak menolong. Boleh enggak, Bu, kita iri dengan orang non muslim terkait dengan kekayaannya di dunia? Boleh enggak kita iri? Enggak perlu, Bu. Enggak perlu, karena yang dinikmati di dunia ini dari perspektif akidah Islamiyah itu cuma sedikit. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila wa bi'sal masir. Itu. Kemudian Rasulullah juga ketemu surga dan neraka, dan di neraka yang banyak siapa? Jangan tergesa-gesa marah dengan saya ya. Ya. Karena perempuan terus yang dimasukkan neraka banyak yang perempuan. Ada dua keterangan, Bu. Apa keterangannya itu? Yang pertama, menurut Syekh Ali Jum'ah, kenapa perempuan banyak, menurut Syekh Yusri, kenapa perempuan masuk neraka? Neraka yang dimaksud adalah neraka tangkiyah. Apa? Neraka yang membersihkan. Jadi kalau ada perempuan muslimat banyak melakukan dosa atau ada dosanya, nanti mampir dulu di neraka, dibersihkan, nanti ujung-ujungnya masuk surga. Kenapa demikian? Sebab banyak laki-laki tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, itu karena
Tak ulangi. Banyak suami tidak berbakti kepada ibunya karena yang keras, karena istri. Ambil contoh nih, suaminya dapat bonus 20 juta, ibunya ada keperluan 15 juta. Terus kemudian kan itu dikasihkan atau masih musyawarah dengan istrinya? Musyawarah. Dia bilang begini, Beb, ini aku punya bonus 20 juta, sepertinya ibu itu butuh 15 juta. Kamu 5 juta, menurutmu bagaimana? Ini kalau muslimat sidrap ngomongnya begini. Nggak usah seperti itu. Ibumu ibuku juga. Ibumu ibuku juga. Jangankan kok 15 juta, kasihkan semuanya. Kasihkan semuanya. Pertanyaan saya, ada orang gila seperti itu? Bapak-bapak, ada perempuan seperti itu? Bapak-bapak, ada perempuan seperti itu? Makanya hati-hati. Kalau seperti itu, nanti mampir neraka tangkiyah sebentar, digosok-gosok, ya dah, bersih baru masuk surga. Menurut Syahli Jum'ah, beda lagi. Kenapa yang dilihat oleh Rasulullah adalah perempuan di neraka? Itu neraka perempuan zaman dulu. Kata Syahli Jum'ah, itu perempuan zaman Al-Fulaili Walailah. Yang ada dalam cerita 1001 malam. Apa isinya perempuan di cerita 1001 malam itu? Orangnya tidak bekerja, orangnya tidak berilmu, dan juga apa ini yang ketiga? Menimbulkan perpecahan satu sama lain. Insya Allah yang di sini masuk surga semua. Dengan barokahnya Isra Mi'raj. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.